Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Baik, kita berjumpa lagi di video part keempat di aplikasi data penduduk untuk tahun 2024. Dan ini adalah part terakhir dari aplikasi data penduduk sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan teman-teman mengikuti video dari part 1, part 2, dan part 3 yang sudah ada di deskripsi video ini supaya bisa mengikuti video ini dengan sempurna. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti video sebelum-sebelumnya, terima kasih untuk support dan dukungannya ya untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan coba langsung untuk membahasnya. Oke, seperti biasa ketika teman-teman menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus download juga bahan berupa coding dan template desain menu utama yang sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Oke teman-teman ya, jadi kemarin di video part ketiga kita sudah menyelesaikan di bagian page data penduduk. Terus sudah selesai juga untuk di bagian form penduduk ya. Jadi ini sudah selesai. Terus di bagian sini juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk di bagian penduduk meninggal, penduduk pindah, serta dashboard dan menunya. Nah, sebelum kita bahas tentang formnya, kita akan bahas dulu untuk desain dari menunya. Di sini nanti teman-teman ketika download ya akan mendapatkan satu buah file PowerPoint dengan nama desain menu. Jadi ini dibuka dulu ya. Nah, ini adalah desain yang saya buat menggunakan PowerPoint untuk dimasukkan ke dalam user formnya. Pertama di bagian slide 1 ini adalah desain untuk menu di bagian page 1 ya. Dan ini adalah untuk di bagian menu utamanya. Nah, di sini kita akan simpan ya objek ini menjadi gambar dan nanti kita akan masukkan ke dalam form di Excel-nya. Nah, di bagian slide 1 nanti yang kita simpan itu yang ini. Nah, ini. Jadi yang saya grup inilah yang nanti kita akan simpan. Terus di bagian bawah ini semua kita akan simpan jadi gambar. Bagi teman-teman yang ingin mengubah logonya, jadi di bagian desain sini nanti silakan ini diklik ya. Ini diklik terus diklik kanan, pilih change picture terus pilih from file. Nanti teman-teman silakan pilih logo masing-masing ya dengan cara seperti ini, otomatis nanti dia akan berubah logonya. Oke, jadi pertama kita akan simpan dulu ya ini ya. Caranya cukup simpel aja. Di sini kita klik kanan objek ini, terus kita pilih save as. Lalu kita coba simpan ya di folder yang sudah kita tentukan gitu. Nah, saya simpan di sini ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini saya kasih nama menu dashboard dan jangan lupa di bagian save as type-nya jadikan JPG. Terus klik save. Oke, terus yang ini ya, yang ini tidak perlu diklik, langsung aja diklik file. Terus save as. Terus kita cari di sini ya folder yang mau kita pakai buat nyimpan. Nah, ini. Terus di sini kita pilih yang JPEG juga. Di sini kita ganti nama menjadi menu utama. Lalu kita klik tombol save. Terus pilih yang di bagian just this one. Oke, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masukkan ke sini. Nah, ke area sini. Pertama kita akan masukkan dulu di bagian menu utama teman-teman ya. Jadi di bagian form sini diklik. Terus cari di bagian properties ada picture ini, diklik, terus dicari file JPEG yang tadi. Nah, ini dia menu utama ya. Kita klik menu utamanya, pilih open. Nah, dia kayak gini sudah menu utamanya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita atur di bagian picture size mode-nya. Ini kita jadikan zoom misalnya. Nah, dia sudah seperti ini hasilnya. Oke, nah ini kalau kita klik ya, di sini dia
melebihi teman-teman ya, melebihi batas dari lingkaran ini. Coba kita tarik dulu ini. Nah, jadi kita tarik ya supaya dia pas gitu. Oke, nah ini berhubung dia tidak masuk ya, jadi kita akan coba untuk menggeser ya teman-teman ya, objek di area sini tuh kita geser ke atas dikit supaya di bagian multipage ini tuh dia ke atas gitu. Jadi dia harus masuk ke dalam area sini. Ini saya geser sedikit. Ini juga saya geser. Karena nanti ini juga kita matikan teman-teman, jadi ini nggak kelihatan nanti ini gitu. Oke, jadi ini kita matikan dulu teman-teman ya. Kita matikan dengan cara ini kita klik ya di bagian page-nya, bebas dimanapun. Terus di bagian properties teman-teman cari namanya multipage 1. Nah ini, terus stylenya kita ubah jadi none. Nah dia kayak gini, jadi dia di dalam, dia agak ke atas gitu. Nah ini juga ya, ini kan dia berarti kurang ke sini ya, kita geser sedikit. Nah ini intinya jangan sampai dia di luar dari area lingkaran ini kan keluar nih. Nanti kita geser, ini juga kita geser dulu. Ini saya tarik dulu ke bawah. Ini kita naikkan. Ini juga saya naikkan formnya. Oke. Dan ini juga kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, baru ini kita tarik lagi ke bawah nggak apa-apa. Nah, disamakan gitu. Nah, kalau sudah, gimana caranya kita menuju ke page berikutnya? Jadi teman-teman cukup mengklik di area sini. Usahakan di sini dia muncul page ya, page 2 atau page 1 atau berapa gitu. Teman-teman tinggal klik di sini aja. Pilih page 1 misalnya. Nah, ini udah muncul page 1 yang ini. Terus pilih lagi misalnya page 3 untuk ngecek. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sepertinya list box-nya dia kegeser ya. Jadi kurang ke kiri objeknya ini, tinggal kita blok ya. Terus kita geser sedikit ke kiri. Oke, sudah. Kita masuk ke bagian page 4. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Ini kita geser sedikit kiri. Oke, nah udah. Kita coba cek lagi di page 3. Oke, nggak apa-apa ya. Ini udah masuk semua berarti. Nah, kalau sudah, kita kembali dulu ke bagian page 1. Nah, ini ya. Di dalam page 1 sini kita akan masukkan gambar yang tadi sudah kita buat. Caranya tinggal diklik page 1-nya, terus di sini ada picture ya. Kita klik tombolnya, terus pilih yang menu dashboard, terus klik open. Nah, ini hasilnya, terus di sini kita pilih yang zoom. Oke, nah ini hasilnya teman-teman. Oke, jadi nanti disinilah area untuk kita memasukkan beberapa objek yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini kalau sudah seperti ini teman-teman ya, berarti tinggal kita masukkan beberapa tombol ya dan objek di sini. Pertama, kita akan membuat dulu tombol di sini teman-teman ya. Nah, di sini di area sini kita bikin tombol dulu menggunakan label. Jadi labelnya kecil kayak gini ya. Kita klik dulu, terus di bagian back style ini kita jadikan transparan. Terus di bagian caption kita buang dulu isinya supaya terlihat. Nah, dia harus menutupi area tombol yang sudah kita buat desainnya terlebih dahulu. Tinggal kita copy, kita paste, kita geser lagi ke sini. Nah, gini. Nah, kalau kurang ke atas terus digeser ini susah, teman-teman bisa memanfaatkan properties di sini, tinggal cari yang namanya top. Nah, ini kan dia kurang ke atas dikit ya.
kita kurangi jadi 152 misalnya. Nah, dia ke atas. Ini juga sama, kalau kurang ke atas tinggal kita tambahkan, kita kurangi di sini 106. Nah, seperti itu. Kita paste lagi, kita taruh di sini. Kurang ke atas juga, berarti 202. Kita paste lagi di sini ya. Oke, pas. Kita paste lagi di sini, paste lagi di sini, paste lagi, taruh sini, paste lagi, taruh sini. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan masukkan objek untuk menampilkan grafik di sini ya. Untuk objeknya itu kita menggunakan image. Jadi yang ini ya teman-teman, ya diklik, kita buatkan di sini. Terus untuk objek ini itu ada ukurannya teman-teman ya. Jadi pertama di sini di bagian height-nya kita atur jadi 198. Terus untuk width-nya ini 426. Kita atur. Kurang ke kanan ya. Berarti kalau kurang ke kanan terus digeser agak susah, manfaatkan di sini ada left. Di sini left-nya misalnya tambahkan 14. Oke. Nah, untuk di sini namanya biarkan dia image 1. Tinggal kita copy, paste. Terus kita taruh di bagian bawah sini. Nah, ini. Untuk di sini height-nya kita atur 186. Dan untuk lebarnya kita atur 224. Oke. Nah, ini posisinya kurang ke kiri, jadi di bagian left-nya kita kurangin jadi 214 misalnya. Oke, sudah. Terus kita paste lagi, kita taruh di sini ya. Untuk ini tinggi 18198 sudah, terus width-nya 264. Tinggal kita geser. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ya teman-teman ya, kita akan kasih label di atasnya sini ya, keterangan pakai label ini. Kita klik di sini. Terus kita atur dulu di bagian back style-nya, jadikan dia transparan. Terus untuk jenis fontnya ya, ini kita coba atur, oke, Calibri aja ya. Terus kita coba ketik di sini judulnya grafik jumlah, hurufnya kebalik, grafik jumlah penduduk berdasarkan usia. Terus warna huruf kita ubah jadi seperti ini, kita tarik. Oke. Kalau kurang gede ya, berarti di bagian fontnya diperbesar, pilih 12 misalnya. Nah, seperti ini. Kita copy juga. Terus kita paste di bawah sini ya. Nah, ini kita kasih nama grafik penduduk bekerja. Jadi ini isinya adalah grafik penduduk bekerja. Kita kembalikan ke 11 coba. Kekecilan nggak? Kita coba cek teman-teman ya. Kita jalankan dulu. Oke, 11 kayaknya nggak kekecilan ya. Atau 12. Ini saya kembalikan ke 12 deh. Oke, kita paste lagi.
taruh sini. Nah, ini kita isi namanya grafik penduduk menikah. Grafik penduduk menikah. Oke. Sudah ya. Nah, berikutnya di area sini juga kita masukkan label ya. Kita paste lagi. Di sini kita isi jumlah meninggal. Jumlah meninggal dan kita atur ya. Dia teks rata teksnya yang center biar ke tengah, dan warna hurufnya kita pilih yang putih. Lalu kita geser ke sini. Oke. Jadi jumlah meninggal. Terus di bawahnya juga kita masukkan label. Nah, label ini digunakan untuk menampilkan nilainya gitu. Nah, nilainya ini kita ganti jenis hurufnya. Jenis hurufnya saya pilih pen script ya. Yang pen script reguler. Nah, ini ukuran atau yang tebal ya. Yang ini ya, semi bold atau bold ini 18 misalnya. Terus ini saya kasih angka ilustrasi misalnya 1200. Ini untuk melihat hasil tampilannya. Oke, jadi seperti ini ya tiap tampilannya. Kita coba jalankan dulu. Nah, jadi 1200 jumlah meninggal. Kalau kurang gede ya tinggal diklik lagi, tambahin font size-nya. Oke, seperti itu. Nah, oke, kalau sudah dua objek ini kita copy. Nah, ini kita copy, kita paste, terus kita geser ke area sini. Oke, karena dia ke kanan kurang ke kiri, maka di bagian left-nya ini saya potong jadi 586. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi jumlah pindah. Oke, kita paste lagi, taruh sini. Ini juga sama ya, dia kurang ke kiri, kita potong jadi 448. Nah, yang ini berarti jumlah lahir. Ini juga kita geser 586. Kita ubah menjadi jumlah pindahan. Oke. Terus di atas ini kita tambahkan juga di sini namanya laki. Terus kita geser ke bawah, dan ini kita kecilin ya, ukurannya jadi 18. Oke, kita copy, taruh sini, kita geser left-nya jadi 724. Dan ini kita ganti jadi perempuan. Jangan lupa disimpan ya. Kita paste lagi.
Ini isinya keluarga. Paste lagi. Ini isinya penduduk asli. Paste lagi. Ini isinya usia 17 tahun. Terus paste lagi. Ini isinya jumlah penduduk. Oke. Terus di area yang warna hijau sini ya, kita akan buat objek, teman-teman ya. Kita masukkan objek di sini. Objeknya itu ada label dulu ya. Jadi kita copy dari sini labelnya. Oh, ini aja. Kita ganti rata teksnya jadi rata kiri. Terus di sini kita isi RT. Kita masukkan combo boxnya. Jadi ini udah combo boxnya ya. Oke, combo boxnya ini kita kasih nama langsung. Namanya adalah CBRT2. Terus ini kita jadikan single. Ukuran 20. Lalu di sampingnya ada RW, kita copy langsung. Ini kita kasih nama RW. Di sini kita kasih nama CBRW2. Terus di bawahnya ada bulan, kita copy dari sini. Di bawah bulan ada tahun, copy. Nah, cuman di sini kita ganti jadi text box ya, teman-teman ya. Border style juga jadikan single. Ini tadi CBRW2, ini kita kasih nama CB bulan 2. Terus di sini kita kasih nama CB tahun 2. Terus di bawahnya ada tombol ya ini. Ada 2 tombolnya. Yang pertama filter. Yang kedua semua. Artinya semua itu kalau kita klik dia menampilkan semua data gitu. Nah, ini kita turun ke bawah dikit. Oke.
Kita coba tampilkan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini. Oke ya. Nah berikutnya, kalau sudah, kita akan kasih nama untuk label-label yang di sini teman-teman ya. Pertama di sini kita kasih nama LB meninggal. Ini namanya LB pindah. Aduh, ini pakai J lagi, pakai H harusnya. LB pindah, ini LB lahir. Yang ini LB pindahan. Yang ini LB laki. Oh, udah ada ya. Oh, sorry, salah ngetiknya. LB laki-laki. Yang ini LB perempuan. Terus ini LB keluarga. Terus ini LB penduduk asli. Ini LB usia 17 tahun atau LB usia 17 gitu aja. Terus ini LB jumlah penduduk. Terus tadi di sini ya kita kasih nama juga CMD home. Ini CMD penduduk. Ini CMD meninggal. CMD pindah. CMD laporan. CMD open sheet. CMD simpan. Terakhir CMD keluar. Oke. Nah, di sini sudah selesai teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan geser ke page 3. Nah, ini. Di page 3 kemarin sudah saya bahas untuk yang di sini ya. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk nama-nama objek yang lain. Nah, pertama di area sini teman-teman kasih nama txt nama lengkap. Ini txt no kakak. Ini txt nick. Ini txt jenis kelamin. Yang ini txt warga. Terus ini txt kedudukan. Ini txt tanggal lahir. Terus ini txt tanggal meninggal. Terus yang di sini ada tombol namanya CMD tanggal. Terus di sini ada txt umur, yang di sini ada txt sebab. Terus di sini ada tombol ya, kasih nama CMD add mati. Yang di sini CMD ubah mati. Yang di sini CMD hapus mati. Yang di sini CMD bersihkan mati. Nah, terus di bagian bawah sini ada txt cari nama ya ini ya. Untuk yang textbox ini kasih nama txt nomor kalender. Yang di sini kasih nama txt nomor meninggal. Terus untuk ini dikasih nama tabel meninggal dengan kolom count-nya jumlahnya 13, kolom head-nya true dan kolom width pertama 30. Di bagian bawah ada combo box, namanya adalah CB bulan. Terus yang di sini namanya adalah txt tahun meninggal. Terus yang di sini CMD cetak 2, yang di sini CMD reset meninggal. Oke, itu nama-nama objek yang di bagian page meninggal, page 3. Geser sekarang ke page 4.
Ini sama kayak tadi, namanya txt nama pindah, terus ini txt no kakak pindah, yang ini txt nick pindah, terus ini txt jenis kelamin pindah, terus ini txt warga pindah, di bagian bawah txt kedudukan pindah, lalu di bawahnya lagi ada txt tanggal pindah, terus sampingnya ada tombol kasih nama cmd tgl pindah, yang ini txt alamat, terus yang keterangan kasih nama txt keterangan, di bawahnya ada cmd add pindah, lalu ini ada cmd ubah pindah, yang ini ada cmd hapus pindah, terus ini ada cmd bersih pindah. Untuk di bagian text box ini kasih nama txt cari pindah ya. Terus ini txt no pindah. Lalu di bagian list box paling kanan kasih nama tabel pindah, kolom count-nya 12, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30. Terus di bagian sini kasih nama cb bulan pindah, terus yang di sini kasih nama txt tahun pindah, terus di sini kasih nama cmd export pindah ya, cmd export pindah, terus ini kasih nama cmd reset pindah. Oke, itu. Oke teman-teman ya, itu adalah nama-nama objek yang sudah saya sebutkan nama-namanya. Kalau sudah dan dipastikan nama-namanya itu sesuai dengan apa yang saya sebutkan, tinggal sekarang kita akan menghidupkan objek-objeknya dengan coding yang sudah saya bagikan. Oke, pertama kita akan masuk dulu ke bagian page 3, kita akan olah di bagian data penduduk meninggal dulu. Nah, di sini kita coba cek ya, kita coba jalankan dulu. Nah, jadi ketika ditampilkan dia langsung masuk ke sini, maka di bagian codingnya ya, di sini kita buatkan dulu perintah teman-teman ya, navigasi supaya kita bisa pindah ke page yang lain dengan mudah. Jadi di sini ya, diklik 2 kali ini, kita ketik perintah mi.multipage1.value sama dengan 0. Terus kita langsung aja copy, buka lagi form utama, klik 2 kali yang tombol kedua sini, langsung dipaste di sini, ini jadikan 1. Buka lagi yang ini ya, ini jadikan 2. Buka lagi yang tombol pindah, dipaste juga, jadikan 3. Oke, nah itu sudah ya. Ini nggak usah, jadi kalau kita coba jalankan, klik yang di sini, dia menuju ke sini, klik yang di sini, dia menuju ke tabel penduduk, ini yang meninggal, ini yang pindah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke coding penduduk meninggal. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Nah, ini teman-teman buka di bagian coding part 4 ini. Klik 2 kali. Oke, nah ini. Pertama di sini ya, kita copy di bagian coding list box tabel sumber ini, kita copy. Nah, terus tabel sumber itu yang ini teman-teman. Tinggal diklik 2 kali ya. Dia belum ada perintahnya, kita paste. Oke, ini dihapus. Yang atas, yang bawah juga dihapus. Terus kita coba jalankan. Klik yang penduduk meninggal, diklik. Nah, ini langsung otomatis masuk ke sini. Nah, ini. Tuh, ya. Masuk otomatis. Oke, berarti ini sudah. Nah, berikutnya ada coding tombol kalender. Kita copy ini. Nah, kita letakkan di tombol ini. Paste. Nah, ini kita hapus. Yuk kita hapus. Terus kita coba tes ya. Klik datanya, klik meninggal ini.
Nah, oke, udah masuk, tinggal diklik, pilih oke. Nah, dia masuk ke sini. Oh ya teman-teman ya, tadi di bagian sini penduduk meninggal, ini tadi saya bilang ada text box 2 ya, kecil ini. Yang pertama TXT nomor kalender, yang kedua TXT nomor meninggal. Nah, ketika dijalankan dia nggak akan terlihat ya. Yang di sini nggak akan terlihat karena memang disembunyikan. Jadi menyembunyikannya tinggal diklik objeknya, lihat di bagian enable sini, di bagian visible nih. Nah, ini false. Kalau untuk menampilkan ubah jadi true gitu. Oke. Terus berikutnya coding nomor 3 di tombol simpan meninggal. Ini tinggal kita copy. Oke, sampai end sub. Terus diklik 2 kali. Paste. Nah, ini. Kita coba cek namanya, oke sama ya. Ini kita hapus 1. Bagian bawah juga sama, kita hapus. Oke, kita simpan. Terus berikutnya di bagian sub ambil data meninggal. Ini kita copy juga. Taruhnya di bagian bawah sini ya, di bagian bawah tombol add tadi, karena dia ada ambil data meninggal. Kita juga buatkan private sub ambil data meninggal. Nah, kita coba ya, kita simpan dulu. Oke, kita pilih 1 misalnya, terus di sini kita tanggal meninggal, misalnya tanggal 6, penyebab misalnya sakit. Klik simpan. Oke, ada debug ya. Oh ya teman-teman ya, di sini saya salah ngasih nama sheetnya nih. Teman-teman bisa ngecek di sini ya. G-nya dia sampai 3 kali, itu harus cuma 2 kali aja. Berarti di sini kita ganti ya, meninggal. Nah, ini G-nya 2 kali harusnya. Nah, jadi tadi sudah masuk ya teman-teman ya. Ini sudah masuk, terus ini karena dia nomor kakak dan nick itu berubah jadi data saintifik, tinggal kita blok kolomnya. Masuk home, ini tinggal diubah jadi teks. Nah, udah tinggal kita simpan. Oke, kita coba tes lagi. Misalnya ini ya. Tanggal meninggal tanggal 4. Penyebab misalnya sakit juga. Langsung kita klik tombol simpan. Nah, udah masuk ya. Jadi ada 2 tadi datanya itu. Nih. Nah, ketika dijalankan, dia tidak muncul nih teman-teman. Di sini nih, harusnya muncul gitu. Maka di user form inisialis form utama, klik 2 kali bagian yang kosong sini. Ada namanya call ambil data meninggal. Nah, ini kita hidupkan sekarang. Kita coba jalankan. Kita klik di bagian data meninggal. Nah, udah muncul ini gitu. Terus berikutnya nomor 4. Ini tombol listbox meninggal. Tinggal kita copy. Oke. Ini diklik 2 kali ya, di paste. Nah, di sini kita hapus yang klik atas ini. Ini juga sama, dihapus end sub-nya. Kita simpan. Nah, ini fungsinya untuk mengupdate ya data meninggalnya. Jadi caranya tinggal diklik 2 kali, kalau berhasil dia masuk ke sini nih. Nah, tuh masuk ke sini ya. Terus tinggal kita update tanggal meninggalnya, bisa misalnya tanggal 9. Oke, nah tinggal nanti klik tombol ubah data. Cuman ini belum hidup ya. Nah, kalau sudah kita hidupkan. Ini dia tombol update nomor 5. Tinggal kita copy. Terus dibuka update datanya, paste. Oke, ini dihapus. Ini juga dihapus di paling bawah. Terus dites. Pilih datanya. Ingat teman-teman, ini klik 2 kali ya untuk masuk ke sini. Tanggal meninggal tanggal 9 misalnya. Oke, klik ubah data.
data berhasil diubah, kita coba cek. Nah, tanggal 9 dia sudah. Oke, update sudah. Sekarang tombol hapus. Ini kita copy. Klik 2 kali di bagian tombol hapus data, di paste, oke. Terus disimpan dulu, kita coba cek, jalankan. Oh, ini dia belum dihapus ya ini. Ini juga sama, dihapus ensapnya. Kita simpan, kita coba. Klik 2 kali. Terus hapus data. Nah, dia udah hilang gitu. Terus ada tombol bersihkan. Nah, ini kita copy. Klik 2 kali tombol bersihkan. Paste. Ini kita hapus. Ini juga sama, kita hapus. Fungsi tombol bersihkan ya digunakan untuk membersihkan formnya. Contoh, klik 2 kali di sini, klik bersihkan, nah dia udah clear kondisi formnya gitu. Oke, lanjut. Nomor 8 ya, coding cari nama meninggal. Nah, ini tinggal kita copy. Itu yang di sini teman-teman. Nah, ini klik 2 kali, paste. Ini kita hapus yang atas. Terus yang bawah juga dihapus. Lalu di bawahnya juga ada coding private sub hasil meninggal, di copy. Terus kita taruh bawahnya sini tadi. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita coba jalankan, terus kita mencari namanya yang meninggal sini ya, misalnya Adal. Nah, langsung muncul. Kalau kita hapus, nah dia juga muncul semua gitu. Oke. Terus ini ada coding combo box bulan meninggal ya. Ini kita copy dulu. Coding bulan meninggal itu yang di sini teman-teman ya. Nah, ini klik 2 kali, paste. Nah, ini hapus. Ini juga dihapus. Kita simpan. Nah, ini fungsinya untuk membuat laporan ya teman-teman ya. Jadi nanti hasil ekspor datanya itu dia berdasarkan bulan dan tahun yang kita masukkan gitu. Oke, terus di sini ada coding textbook tahun meninggal, di copy juga. Taruh sini. Nah, hapus ensapnya juga. Oke. Terus nomor 11. Nah, ini ada coding ekspor meninggal ya. Ini tombol yang di sampingnya. Kita copy export codingnya yang di sini ya, nih. Paste. Oke, ini kita hapus. Yuk kita hapus. Terus kita simpan. Lalu di bawahnya lagi ada private sub hasil cari meninggal. Ini kita copy. Oke, kita paste di bagian bawahnya sini. Jadi setelah dia mencari ya, hasilnya itu akan dipanggil berupa perintah kayak gini, hasil cari meninggal. Lalu di sini di bagian apa? Perintah ekspornya, dia ada call export meninggal. Nah, ini kita harus copy ini ya. Kita copy sub meninggal itu sampai end sub. Nah, kita paste di sini nih. Teman-teman klik insert dulu, pilih modul. Oke, di sini kita kasih nama modul export. Terus kita paste di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah perintah untuk mengekspor data orang yang meninggal. Nah, karena di sini ekspornya itu menggunakan fungsi juga, namanya adalah ekspor meninggal, maka di sini kita buatkan fungsinya ya di bagian sheet 10. Nah, fungsinya itu pun juga sudah saya kasih di sini teman-teman ya. Nah, di bagian rumus-rumus ini, tinggal teman-teman buka ini rumus-rumusnya, terus cari rumus di bawah itu ada rumus ekspor. Nah, ini untuk rumus ekspor ini tinggal kita copy ya, ini ya. Caranya di copy sudah, terus kita buka sheetnya. Nah, ini ya di bagian
cetak meninggal ini, di sini di atas tambahkan petik 1. Oke, bawah juga sama petik 1. Terus yang di sini tidak usah, di bagian baris keempat tambahkan petik 1. Oke, kalau sudah, klik formula, pilih name manager, terus pilih new. Nah, di sini kita kasih nama export meninggal. Lalu yang tadi kita copy, ya, yang tadi kita copy dari sini, itu kita paste di sini. Oke, kita klik OK, ya. Terus di sini kita cek. Caranya kita klik nama rumusnya, kita klik di sini. Nah, dia akan ngeblok kayak gini, teman-teman. Oke ya. Nah, cuman di sini dia terbloknya itu sampai sini, harusnya sampai M ya. Maka ini kita ganti jadi 13. Kita coba. Nah, ini udah ya. Sudah terblok semuanya. Oke, sudah terblok dan kita coba cek dulu tadi codingnya. Nah, di sini untuk codingnya itu ini kita ganti teman-teman ya. Dia sheet 10 sudah pas ya, cetak meninggal. Cuman ini kita ganti menjadi P ya, kolomnya ya. Ini P, ini juga sama P, ini juga sama P. Terus ini kita ganti jadi M ya. Karena sampai M kolomnya ini. Nah, ini. Oke, kita simpan. Nah, kita coba tes teman-teman ya. Kita akan coba tes data meninggalnya. Di sini di bagian datanya kita punya data meninggal itu Maret ya. Maret 2024. Kita coba cek. Meninggal. Nah, di sini kalau kita klik dia belum ada isinya teman-teman ya. Jadi ini kita isi dulu. Klik di sini. Nah, kemarin kita sudah punya data bulan di bagian rumus ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini namanya adalah apa kemarin tuh lupa. Oh, belum kasih nama teman-teman ya. Data RT, data RW, ini kita kasih nama data bulan. Oke. Nah, di sini kita kasih nama data bulan. Di properties cari raw source, ini data bulan sudah ada. Oke, kita klik. Nah, ini data bulan. Misalnya tadi Maret ya. 2024. Oh. TXT. Oh, ini ketinggalan ini. Ini tertinggal teman-teman ya. Kita coba cek. Dia bulannya O6, ini P6. Berarti di sini tadi ini H. Ini berarti harusnya J3, M3 teman-teman ya. J3. Terus ini ya, yang tadi di bagian combo box ini dia J3. Terus yang di text box ini dia M3. Nah, gitu. Kita coba. Maret. Nah, dia udah masuk ya. Terus 2024. Oke. Nah, dia udah masuk juga. Terus di bagian tombol ekspor pun juga kita akan cek dulu teman-teman ya. Nah, ini dia masuknya itu dari O teman-teman ya. O sama P. Berarti ini O.
ini P, ini O, ini P, terus ini A5, ini M. Ini juga M, yang hasil cari meninggal. Oke, kita coba simpan dulu, kita jalankan. Maret 2024. Kita klik tombol ekspor. Nah, di sini ada keterangan ya. Anda akan mengekspor data. Apakah Anda yakin? Pilih yes. File telah diekspor. Oke. Nah, kita coba tutup dulu. Oke, kita simpan ya. Kita coba cek hasilnya. Nah, ini dia, ada ekspor meninggal 1. Kita buka filenya. Oke, kita tutup dulu teman-teman ya. Kita tutup dulu semua ini. Kita buka yang ekspor meninggal 1. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Oke, dia udah masuk ya. Bulan Maret tahun 2024, ini hasilnya. Hasil ekspor meninggal, berarti udah oke. Kita buka lagi yang aplikasinya. Nah, ini dia udah terisi datanya. Oke, berarti ekspor sudah berhasil. Oke ya, reset sekarang. Coding part 4. Nah, ini tombol reset meninggal, ini tinggal kita copy. Terus klik 2 kali sini, tinggal kita paste. Ini kita hapus. Ini sama kita hapus. Oke. Nah, jadi fungsi reset ini kalau kita klik ya dia akan mengembalikan data seperti semula gitu. Oke, berarti di bagian part page 3 sudah selesai teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian page 4. Kita geser page 4. Nah, sama kayak tadi, pertama di sini kita kasih nama ya. Textboxnya txt nama pindah, ini txt no kakak pindah, ini txt nick pindah, ini txt jenis kelamin pindah, ini txt warga pindah, ini txt kedudukan pindah, yang ini txt tanggal pindah, terus ini cmd tanggal pindah, yang ini txt alamat ya. Terus ini, oh ya, di bagian txt alamat itu cek di bagian multi line, ini jadikan dia true, tujuannya supaya nanti ketika pengetikan datanya ke samping itu dia bisa turun ke bawah. Saya ulangi, ini tadi txt tanggal pindah, ini cmd tgl pindah, ini txt alamat, terus ini txt keterangan, yang di sini cmd add pindah, yang ini cmd ubah pindah, yang ini cmd hapus pindah, yang ini cmd bersih pindah, terus yang ini sudah kita bahas kemarin ya. Di bawah sini ada txt cari pindah, terus yang di sini txt no pindah, terus ini tabel pindah dengan pengaturan kolom count 12, kolom head true dan kolom width 30. Yang di sini cb bulan pindah, yang di sini txt tahun pindah, yang di sini cmd ekspor pindah, terus yang di sini cmd reset pindah. Oke. Nah, kalau sudah kita akan aktifkan perintahnya sama kayak tadi. Ya, ini page 4. Pertama di bagian coding list box sumber pindah ini kita copy langsung. Kita copy, langsung klik 2 kali sini ya. Paste, hapus 1, perintah yang atas dan ensap yang bawah sini. Terus kita coba ya, klik di bagian pindah,
diklik. Nah, ini udah masuk ke sini gitu. Oke, berikutnya untuk tanggalnya ya, ini kita copy juga. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali, paste datanya, hapus ensubnya dan yang atas ini karena dia double. Kalau sudah, kita coba tes, pindah, pilih nama, tanggal pindahnya kapan. Oke, udah masuk ya. Alamat pindah, keterangan. Oke. Nah, di sini ada text box, tapi ketika tadi dijalankan dia tidak muncul ya. Dia sama kayak di page 3 tadi, di bagian visible-nya jadikan false supaya nggak kelihatan. Lalu berikutnya coding nomor 3, tombol simpan pindah. Ini copy dari private sub sampai end sub. Klik simpan data, ini di paste. Kita hapus perintah yang pertama. Ini kita hapus juga. Kita simpan. Di sini ada kalau ambil data pindah, kita copy yang ini. Kita paste di bagian bawahnya. Nah, untuk pindah dia kolomnya sampai dengan L, teman-teman ya. Oke, terus kita akan coba bagian data pindah sini. Oke, masukkan tanggal pindahnya, alamat pindah misalnya Jakarta, keterangan bekerja, klik tombol simpan. Nah, dia udah masuk, teman-teman. Cuma di bagian nomor kakak dan nick kayak tadi ya, kita harus atur dia menjadi data teks di bagian pindah sini. Kita blok kolomnya, masuk home, di sini kita ubah menjadi teks. Udah itu. Terus karena sudah hidup di bagian list box ini, maka masuk lagi ke bagian user form initialis ini ya. Ini kita hidupkan yang call ambil data pindah. Jalankan, klik pindah, nah udah muncul ini. Kita coba untuk membuat 3 orang pindah ya. Alamat pindah misalnya Jember, keterangan sekolah. Oke, udah masuk. Terus satu lagi, alamat pindah misalnya Semboro, Jember gitu. Keterangan sekolah juga misalnya. Oke, udah masuk ya 3-3-nya. Kita simpan. Nah, berikutnya coding listbox tabel pindah. Nah, ini kita copy. Nah, codingnya kita masukkan di listbox ini. Jadi klik 2 kali, paste di sini. Oke. Ini kita hapus yang atas dan ensub yang paling bawah kita hapus juga. Kita save. Kita jalankan, masuk ke pindah sini, klik 2 kali. Nah, dia udah masuk ke sini ya. Jadi kalau mau diubah bisa nanti. Kita hidupkan dulu tombol ubahnya. Nah, ini kita copy sampai dengan ensub. Nah, ini ya. Terus kita klik 2 kali, ubah datanya, paste. Lalu ini kita hapus yang atas. Ini juga kita hapus yang bawah. Oke, kita simpan. Terus kita coba jalankan. Pindah, klik 2 kali. Nah, misalnya alamatnya bukan ke Jember tapi ke
Tanggul. Nah, ubah. Kita coba cek, klik 2 kali lagi. Nah, dia udah pindah di Tanggul sekarang alamatnya. Terus tombol hapus. Nah, ini kita copy ya. Kita buka tombol hapus data, terus di paste. Ini kita hapus handsub-nya. Ini juga kita hapus yang atas. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Ini diklik 2 kali, klik delete atau hapus data. Nah, ini kalau saya hapus dia hilang gitu. Cuman nggak akan saya hapus karena nanti saya pengen nyoba untuk pembuatan reportnya. Oke. Terus kita akan coba lagi hidupkan di tombol bersihkan ya. Ini kita buka atau kita copy maksudnya. Kita klik 2 kali bersihkan. Kita hapus. Terus handsub juga kita hapus. Kita simpan, kita jalankan, kita masuk ke pindah, klik 2 kali, bersihkan. Nah, dia udah bisa. Oke, lanjut. Sekarang coding textbox cari sumber pindah. Nah, ini kita copy. Ini untuk pencarian yang textbox di bawah sumber sini ya. Nah, ini textboxnya, klik 2 kali. Paste. Kita hapus yang atas. Yuk kita hapus. Nah, dia punya call hasil pindah. Itu kita copy dari sini hasil pindahnya. Nah, ini. Paste. Nah, sudah ya. Oke, kita coba tes ya. Kita coba jalankan. Pindah, kita klik di sini, kita cari misalnya B. Nah, muncul sudah. Kita hapus. Oke, seperti itu. Lanjut sekarang di bagian coding bulan pindah. Ini kita copy. Nah, ini kita masukkan yang di sini nih. Nah, ini. Klik 2 kali. Paste. Nah, ini kita hapus. Yuk kita hapus. Oke, nanti dia masuknya ke sheet 11 H3. Berarti kita cek ya. Cetak pindah. Nah, ini dia di J harusnya. Berarti kita ganti ini harusnya J3 ya. Terus di bagian sini juga sama ya, kita copy. Kita paste. Terus nah, ini kita hapus dulu handsub-nya dan yang atas ini. Nah, ini harusnya dia di ini teman-teman ya, di L ya. Ini kita ganti. Nah, ini jadi L. Oke. Nah, kalau sudah, oh ya teman-teman, ini kita panjangin dulu ya. Dan ini kita blok, kita atur dulu dia jadi teks supaya nggak jadi data saintifik gitu. Nah, terus kalau sudah, kita coba tes ya teman-teman ya. Kita coba jalankan ini, cuman ini kita cek dulu sudah terisi atau belum. Oh, sudah ya. Ini kita coba pilih yang Maret tadi, ini 2024. Kita tutup dulu, harusnya dia masuk ke sini. Nah, Maret 2024 sudah oke. Nah, kalau sudah berarti di tombol ekspornya. Nah, ini dia ekspor pindah. Kita copy, klik 2 kali tombol ekspornya, paste, ini kita hapus, ini kita hapus juga. Nah, di sini kita coba cek ya. Di sini dia di kolom N dan O. Nah, di sini dia di L dan M. Nah, ini nggak cocok ya. Jadi kita ganti. Ini jadi N, ini jadi
O. Ini juga jadi N, ini juga jadi O. Yang ini sampai dari A sampai L ya. Ini kita ganti dari A sampai L juga. Kita simpan, terus di sini kita copy hasil carinya, codingnya kita paste di sini. Nah, ini juga kita ganti teman-teman ya. Bukan sampai J tapi sampai L. Oke, lalu di bagian sini ada call export pindah juga. Export pindah itu berarti yang ini. Kita copy juga ini dari sub sampai end sub. Oke, terus kita buka yang tadi ya, modul export itu kita taruh di bawahnya sini. Nah, ini. Terus sama kayak tadi teman-teman ya. Ini kita ganti ya, kita ganti dia kan M3. Nah, M3 itu mengarah ke sini. Jadi dia itu O harusnya, O3. Kita ganti dari M3 menjadi O3. Ini juga sama O3, ini juga sama O3. Terus ini juga sama, bukan sampai J tapi sampai L. Ini L. Oke. Nah, terus ini juga punya rumus ya teman-teman ya, namanya ekspor pindah. Jadi rumusnya sudah saya siapkan di sini tadi ya. Nah, ini di copy, lalu di cetak pindah sini sama kayak tadi ya. Ini kita kasih petik 1 dulu, petik 1, ini juga sama petik 1. Terus masuk ke formula, name manager, klik tombol new. Nah, di sini kita ketik ekspor pindah, lalu ini kita hapus dan hasilnya tadi dipaste di sini dengan cara tekan Ctrl V. Oke, setelah ditekan Ctrl V, diklik OK saja. Nah, di sini sampai kolom L ya. Jadi kalau kita klik di sini kan dia ngebloknya sampai J nih. Nah, tambahkan berarti di sini jadi 12. Oke, udah ngeblok semua, di close berarti. Kita simpan. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba tes ya di form utama, masuk ke pindah, terus kita pilih Maret 2024, ekspor, yes. Oke, kita tutup, kita simpan. Nah, udah masuk ke sini teman-teman ya. Kita coba cek hasil ekspor pindah. Nah, ini dia ekspor pindah. Oke, nah ini dia udah tersimpan di file lain teman-teman. Nah, ini dia. Oke, berarti sudah berhasil di bagian ekspor pindahnya ya. Sekarang tombol resetnya. Oh ya, tadi ini kurang teman-teman ya, hurufnya ini nggak cocok, ini 10 harusnya. Oke, terus berikutnya coding selanjutnya reset pindah nih. Kita copy, klik reset pindahnya, paste, ini kita hapus. Yuk kita hapus. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita tes lagi ya untuk mencarinya, Maret 2023 misalnya, kita kita ekspor ya. Nah, ini tidak kosong gitu ya. Oke, no berarti reset. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, berikutnya masuk sekarang ke bagian coding page 1 ya. Di page yang di sini sudah selesai semua. Nanti kita klik di bagian page-nya sini, kita ubah menjadi page 1. Nah, ini teman-teman. Nah, page 1 ini sebelum kita masuk ke bagian page 1 ya. Nah, di sini kita akan isi dulu ya. Nama-nama di sini. Nah, di sini CBRT2 itu ngambil datanya yang ada di bagian rumus ini teman-teman. Nah, ini data RT ya.
data RT kita masukkan di sini berarti. Jadi diklik combo box-nya, di bagian raw source kita ketik data RT. Terus ini diklik di bagian raw source-nya juga ketik data RW, enter. Terus bulan juga sama ya. Di bagian raw source-nya ketik data bulan. Oke. Kita coba cek. Oke, udah masuk ya. Ini juga sudah masuk. Bulan juga sudah masuk gitu. Nah, sekarang untuk di bagian filternya ya. Nah, ini. Nah, untuk filternya ya, kita coba cari dulu ya. Di sini namanya tombolnya apa sih? Saya kok lupa ini. Nah, ini dia. CB tampilkan ya, dan CMD all. Jadi ini kita kasih nama CMD tampilkan. Benar tadi ya? Oh, CB tampilkan teman-teman ya. Ini kita kasih nama CB tampilkan. Terus ini namanya CMD all. CMD all. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan isi dulu ya rumus-rumus yang kita butuhkan. Nah, di sini sudah saya siapin rumusnya teman-teman ya ini. Nah, pertama kita isi di bagian rumus sheet rekapitulasi. Jadi kita buka dulu sheet rekapitulasi. Nah, ini tinggal kita copy saja ya. Pertama ini kita copy, masukkan ke sel D7. D7 itu yang ini berarti. Nah, ini tinggal klik 2 kali, paste di sini. Enter. Oke, jadi dia rumusnya mencari data penduduk masa balita yang laki-laki gitu. Terus rumus berikutnya di E7 ya. Ini kita copy. Nah, ini dia, paste ke sini. Terus rumus sel F7. Nah, ini paste. Lalu rumus G7. Oke, nah ini tinggal kita copy ke bawah teman-teman. Nah, terus di sini kita juga tambahkan sum. Kita blok yang di sini. Kita tarik ke samping. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini memang dia tidak terisi teman-teman ya. Yang di sini karena memang dia itu berdasarkan data yang nanti akan terisi di bagian cari rekap sini. Jadi dia itu akan terisi kalau kita memasukkan pencarian di sini teman-teman. Nah, jadi kita akan coba teruskan dulu rumusnya ya sebelum kita memasukkan perintah di sini gitu. Tetap di bagian sheet rekapitulasi sini ya. Nah, sekarang kita isi di bagian sel C22. Ini kita copy sampai sini ya. C22 berarti yang ini. Kayaknya dia ke teman-teman ya. Ini kepotong ya. Jadi ini saya hapus dulu satu baris supaya dia naik karena dia mintanya di C22 tadi ini. Nah, ini. Ini kita taruh sini ya, C22 paste. Oke. Terus kita tarik ke bawah. Oke. Lalu di sini juga kita copy.
masukkan di sini ya. Terus kita copy ke bawah. Oke. Terus di sel C42 ini kita copy C42. Nah, oke, ini kita tambahkan lagi baris ya. Berarti ini dia dari C42. Nah, dari sini nih. Ini tadi kita copy, masukkan ke C42. Oke. Nah, ini jumlah meninggal ada 1 ya. Sudah terhitung ada 1. Coba kita cek di meninggalnya. Nah, emang ada 1 teman-teman ya. Terus C43. C43 itu untuk menghitung jumlah lahir. Oke, 11 ya. Terus ini C44. Pindah ada 3, sama tadi ya, kita masukkan 3 tadi. Terus C45. Penduduk pendatang kosong atau 0. Terus C46 ini laki-laki. Terus C47 lalu C48. Sekali lagi ini masih 0 teman-teman ya, karena memang dia mencarinya di bagian sheet cari rekap nanti itu. Terus C49. Lalu C50. Terus C51. Oke, dia ngambil dari sini jumlah total penduduknya. Ya, nah itu di bagian sheet rekapitulasi. Sekarang di bagian sheet cetak laporan. Berarti yang ini. Nah, ini. Kita copy ya. Ini di bagian L4. Kita copy ini. Kita copy L4 itu yang ini. Nah, ini. Oke, kita kasih huruf warnanya. Oke, sudah otomatis ya, hitam. Nanti saya jelasin ini buat apa gitu. Terus ini juga kita copy, taruh di L5. Oke. Terus C10 ini kita copy ya. C10 yang ini berarti. Nah, ya. Nah, sementara kita ratakan dulu letak angkanya gitu. Jangan lupa disimpan ya. Terus C10. C10 itu yang ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi satu baris ini sudah ada ya. Cuman yang di sini kan belum. Nah, kita cukup menariknya ke samping teman-teman ya. Tarik ke samping, oke, seperti ini. Terus tinggal kita geser ini. Tinggal diklik. Klik di dalam rumusnya. Nah, ini tinggal kita tarik ke sini. Enter. Ini juga sama. Ini diklik, berarti ini kita tarik ke sini. Karena dia WNA, ini juga sama kita tarik ke sini. Oke, ini juga ya. WNA, ini untuk yang perempuan. Nah, kalau sudah di sini ada permintaan jumlah ya laki-laki, berarti sama dengan ini ditambah ini. Perempuan berarti sama dengan ini ditambah ini. Dan laki tambah perempuan berarti sama dengan ini ditambah ini. Oke. Terus ini ya.
Sama ya ini ya, ini tinggal kita copy ke samping, tinggal kita geser ini jadi perempuan. Terus ini penjumlahan sama dengan ya ini ditambah ini gitu. Oke. Nah, terus C11 sekarang kita copy C11 karena C11 beda ya. Ini dia kelahiran keluarga baru. Jadi kita copy lagi, paste ke sini. Oke. Terus ini C11 kita copy juga. Taruh sini. Ini kita tarik ya teman-teman ya, ke samping. Sama kayak tadi, ini tinggal diganti ke sini. Ini tinggal geser ya, sini, dan ini ke samping juga. Oke, ini tinggal ngopi ke bawah. Ya. Ini juga sama, tinggal kita tarik. Oke, kita lanjut ke C12. Ini kita copy, paste ke sini. C12 juga sama, kita copy. Terus ini kita tarik juga ke samping. Lalu ini juga sama, kita geser ya. Intinya tinggal copy, geser gitu aja. Ya hitung-hitung Anda nggak bikin rumus lagi ya. Jadi lebih gampang ngikuti tutorialnya ini. Karena kalau saya bikin dari awal itu, waduh, nggak akan cukup waktunya ini. Ini copy juga ke bawah, ini juga ditarik. Ini geser ke sini. Ini juga sama, tinggal tarik. Oke. C13. Pendatang baru. Terus C13. Oke. Kita tarik. Geser lagi. Geser. 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 Geser terus. Oke, ini lagi. Geser. Geser. Nah. Geser lagi. Berikutnya C14. Pindah atau keluarga pergi. Tarik. Ini copy ke bawah. C14. Paste. Tarik. Copy ke bawah. Kita cek. Geser. Geser dan geser lagi. Ini juga sama, geser. Geser lagi. Ini oke, sudah. Ini juga digeser lagi. Oke. Nah, terus di bagian bawah sini tinggal kita buat rumus sum.
sama dengan sum. Ini di blok ya. Oke. Terus di copy ke samping. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau ini sudah, maka langkah berikutnya, nah di sini rumus ekspor sudah ya. Kita akan coba hidupkan sekarang di bagian coding ini, filter back 1 ya ini. Jadi ini kita copy. Terus buka formnya. Masuk ke sini ya, filter ini, paste. Nah, ini dihapus end sub-nya, juga sama dihapus yang atas. Nah, di sini kita cek ya teman-teman ya, dia di sheet 6 semua, D, E, F, G. Sheet 6 itu adalah rekapitulasi, berarti dia nanti di sheet rekapitulasi dari sel D, E, F, G. Baris keempat. Nah, ini D, E, F, G. Oke. Yang dicari dari sheet 1 dia akan masuk ke sheet 6 dari D3 sampai G4. Nah, ini D3 sampai G4 nih ya. Di copy dari A5 sampai AF5 di sheet 8. Sheet 8 adalah cari rekap. Nah, cari rekap itu yang ini. A5 sampai AF8. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini sementara kita matikan dulu call update dashboardnya, kasih petik 1, kita coba jalankan, langsung kita cari ya. Di sini dia RT01 RW03 misalnya, RT01 RW03, klik filter. Oke, udah masuk ya. Nah, ini RT01 RW03. Nah, itu dia masuknya di rekapitulasi sini. Nah, ini. Oke, ini kita ubah ya datanya jadi teks yang 2 ini. Oke, nah ini udah masuk nih ya. Udah terisi. Jadi di sini kita ganti menjadi persen. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi ada 2 sama 4 laki-laki ya, laki-laki 2 sama 4 berarti 6 yang didapat. Kita coba cek di cari rekap. Ini tadi 2 laki-laki usianya ya, usianya ada 6 totalnya gitu. Cari rekap, ada 6 totalnya. Iya, pas ada 6. Dengan usia ya sudah ya, udah oke itu. Nah, kalau sudah berarti berikutnya kita hidupkan di bagian tombol semua, berarti yang ini. Nah, ini kita paste di sini, hapus 1 di atas, ini juga sama dihapus 1. Matikan dulu call update dashboardnya. Nah, di sini dia akan menghapus ya teman-teman ya. Perintah ini akan menghapus atau mengembalikan data tampilan seperti semula dengan menghapus beberapa di bagian sel ya, terutama di bagian sheet 6 C40, sheet 6 C41. Sheet 6 itu adalah rekapitulasi C40 dan C41. Kita coba cek C40 C41. Oke, nah ini sebenarnya nggak usah ya, ini sebenarnya nggak usah, kita hapus saja. Terus di sini dia D, E, F, G ini oke, sudah. D3, G4 oke. Nah, ini dia sheet 8 A5 AC5. Kita coba cek ya. Sampai dengan, nah ini harusnya AF ya teman-teman ya. Ini kita ganti jadi AF.
Nah, gini. Karena sampai AF dia datanya. Oke, kita coba tampilkan semua. Nah, ini udah masuk ya, semua udah masuk. Kita coba cek di bagian sheet rekapitulasi. Nah, ini udah masuk semua nih, 11 jadinya. Ya. Tuh, udah masuk. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal menghidupkan sisanya ya, seperti grafik ini atau dashboard tadi. Oke, caranya berarti di sini kita buka codingnya di bagian part 4, yaitu di bagian coding ini modul update dashboard ya, kita buka. Nah, ini kita copy ya dari sini sampai habis. Oke. Terus kita buatkan modul insert modul, kita kasih nama dashboard. Terus kita paste di sini. Oke, nah ini hasilnya. Nah, kita simpan dulu. Nah, sebelum kita jalankan ya, kita harus membuatkan grafiknya dulu. Nah, untuk grafik pertama ya, di sini kita buat berdasarkan data di sini. Oke, kita ambil yang di sini teman-teman ya. Nah, ini dua ini. Insert. Oke, ini. Jadi ini adalah grafik untuk jumlah penduduk berdasarkan usia gitu. Kita hapus. Terus tambahkan data label. Nah, seperti ini. Terus kita buang di bagian outline-nya. Oke. Nah, ini grafiknya kita kasih nama grafik 1. Oke, terus ini juga sama, kita buatkan grafik penduduk menikah ya. Ini kita buatkan kayak gini, bulat ya ini. Oke. Ini juga sama. Bagian shape outline-nya pilih yang no outline. Nah, sudah ya. Terus ini juga kita buatkan grafiknya. Ini yang ini ya kita pakai. Oke. Nah, ini juga sama ya. Kita atur format shape outline-nya no outline. Terus di sini tambahkan data labelnya. Oke. Ini kita kasih nama. Oke, untuk namanya kita coba cek dulu di sini teman-teman ya. Yang bekerja ini image 2, berarti dia grafik 2 bekerja. Nah, ini berarti grafik 2. Grafik 2. Terus yang ini kita kasih nama grafik 3. Oke. Kita simpan. Nah, kalau sudah, baru kita coba untuk menjalankan ya. Kita masuk ke user form initialis ini dulu. Kita hidupkan ini. Nah, ini. Nah, ini kita buang aja teman-teman ya. Ini nggak dipakai. Kita coba ya. Kita jalankan. Nah, dia udah masuk nih. Ya kan? Udah masuk. Dan ini juga sudah masuk. Gitu, laki-laki, keluarga, penduduk asli, usia 5 tahun, jumlah penduduk gitu. Nah, di sini keluarga ada 11. Kita coba cek. Ini dia sebagai kepala. Nah, ya, sebagai suami ya. Jadi suami itu suami. Kedudukan ini dia. Jadi semuanya dia sebagai kepala keluarga. Makanya dia 11 gitu terhitungnya. Oke, berarti udah. Nah, ini tinggal kita olah nih. Image-nya ini tinggal kita klik. Terus border style-nya pilih yang non. Ini juga sama, border style-nya pilih yang non. Ini juga sama, border style-nya pilih yang non. Jalankan lagi. Nah, udah ya, udah masuk. Grafiknya udah masuk. Oke, kalau kita filter ya. Di sini untuk filternya
ada perintah call update dashboard. Nah, ini kita hapus. Petik satunya supaya jalan. Jadi kalau saya filter tadi ya, RT3, tadi apa sih? Kok lupa? RT-nya RT1 RW3, coba. RT1 RW3 kita filter. Nah, dia pasti update datanya seperti ini, teman-teman. Oke. Dan kalau semua misalnya, nah dia semua tapi ini belum masuk ya, kita coba 2 kali. Nah nih dia ada call update dashboardnya. Oke, kita coba filter lagi RT1 RW3 filter. Oke, semua. Nah udah ya. Oh ya, di sini lupa ya, di bagian rekapitulasi ini kita kasih data label juga. Nah, ini teman-teman nanti silakan diupdate ya, atau diolah untuk model grafiknya yang lain, nggak masalah gitu. Bebas ya. Warnanya gitu maksudnya. Nah, udah masuk ya. Oke, kalau ini sudah, berarti kita akan lanjut ke bagian tombol area sini ya. Terus kita juga, oh iya, satu lagi teman-teman ya, form laporan belum nih, hampir lupa ini. Oke, sebelum saya lanjut di bagian sini, kita akan lanjut ke bagian form laporan. Nah, di bagian form laporan ya ini ya, ini kita akan kasih nama dulu ya, dan sudah saya siapin juga untuk codingnya, namanya coding form laporan. Nah ini. Oke, di sini ada coding CB bulan, berarti yang ini ya kita kasih nama CB bulan. Terus ada lagi text box tahun, ini kita kok text box tahun sih? Oh ya, ini bukan nama lengkap teman-teman ya. Ini harusnya tahun. Ini namanya TXT tahun. Jadi kita kasih nama TXT tahun. Oke. Terus tombolnya CMD cetak yang ini. Lalu yang bawah CMD bersih. Nah ini CMD bersih. Oke, baru kita masukkan perintahnya. Untuk CB bulan ya, ini kita isi bulannya pakai yang data tadi ya. Jadi di bagian raw source-nya kita ketik data bulan. Baru kita masukkan perintah. Nah ini ya, CB bulan ini kita copy perintahnya. Klik 2 kali, kita paste di sini. Oke. Di atas kita tambahkan option explicit. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Jadi fungsi CB bulan ini ya, kalau kita pilih bulannya, maka dia akan masuk ke sheet 9 di bagian sel J4. Sheet 9 itu yang cetak laporan J4, berarti yang ini. Nah, masuk ke sini dia. Kita coba ya teman-teman ya. Januari misalnya. Oh, J4. Oh, I4 ya teman-teman ya. Sorry nih. Ini berarti kita ganti jadi I4. I. Kok J lagi? Kita coba Januari. Nah, masuk dia. Maka rumus tadi, nah ini kita ganti. Nah, ini di I4 harusnya. Nah, ini I4. Nah, oke. Terus coding berikutnya yang text box tahun kita copy juga. Nih, taruh sini ya. Oke. Hapus juga. Ini juga sama ya. Ini jadi I. Kita coba jalankan. Maret 2024. Nah, dia udah terisi nih. Ini juga sama. Kita ganti rumusnya mengarah ke I. Ini juga I. Ini juga I teman-teman. Nah ini I5. Oke, jadi kayak gini dia. Ketika ini udah hidup, maka dia akan berpengaruh di
bagian tabel laporan sini. Jadi dia berdasarkan bulan dan tahun ini. Nah, yang kita ambil kan ini nih. Berarti kita ini kita sembunyikan gitu maksudnya, dengan cara kita kasih warna putih. Nah, gitu. Kita simpan. Oke, terus tombol cetaknya ini ya. Ini kita copy. Paste di tombol cetak sini ya. Oke, ini kita hapus satu. Ini juga sama. Ensubnya kita hapus karena ada banyak. Kok dihapus semua sih? Ya, kita simpan. Nah, ini baru kita coba cek ya. Misalnya bulan Maret ya, 2024. Kita klik tombol cetak. Yes. Nah, tinggal pilih printernya apa, atau mau simpan jadi PDF, klik OK. Terus kita simpan. Misalnya laporan 1. Nah, dia ini kepotong pasti ya, karena belum kita atur ini. Jadi hasilnya akan terpotong teman-teman. Nah, ini dia laporan 1. Tuh, terpotong ya. Jadi kita atur di sini, berarti kita paste layoutnya jadikan orientationnya landscape. Terus kolomnya diatur aja teman-teman ya, sesuai dengan keperluan gitu. Ini juga ya kita kecilin. Lalu margin juga bisa kita atur jadi narrow. Oke, kalau masih nggak mau juga, ya berarti harus kita pangkas untuk persentase kertasnya. Nah, ini udah nih. Oke, kita coba lagi. Maret 2024, cetak. Yes, oke. Kita jadi 2, laporan 2 jadinya. Oke, kita coba cek. Ya, nah ini hasilnya teman-teman. Ya. Oke, berarti sekarang kita masukkan yang coding bersihkan. Ini dia coding bersihkan. Paste di sini. Nah. Oke, nah coding bersihkan itu ya fungsinya kalau kita pilih tahun bulan, klik bersihkan, ya dia akan hilang gitu maksudnya. Oke, berarti sudah. Sekarang kita baru aktifkan di form utama yang bagian tombol-tombol di sini. Nah, ini sudah ya. Nah, ini laporan, tinggal kita klik 2 kali. Kita ketik form laporan.show. Oke, terus yang open sheet ini tinggal kita buatkan perintah. Kita ambil dari data sini ya, dari page 2. Ada tombol delete. Nah, ini kita copy yang ini. Oke, masuk ke page 1 lagi. Copy 1, masuk ke sini ya maksudnya ya. Open sheet ini, klik 2 kali, paste. Ini kita ganti, Anda akan membuka database. Apakah Anda yakin? Buka database. Tambahkan di sini perintahnya ada application.visible sama dengan true. Terus unload me sheet 1.select. Oke. Ini kita copy juga ya. Kita pakai buat tombol keluar dulu. Nah, ini. Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Ini kita ubah jadi keluar. Bawahnya application.visible sama dengan true.
unload me this workbook dot save this workbook dot close. Oke. Untuk tombol save cukup ketik this workbook dot save. Oke. Ya, nah terus di sini ya kita tambahkan perintah call update dashboard. Oke. Jadi setiap kali nanti kita mengklik di sini, maka dia akan selalu update dashboardnya ketika dibuka gitu. Oke, teman-teman ya. Kalau sudah, berarti tinggal kita matikan tombol X-nya dengan cara masuk ke distro inisialis ya. Terus ini kita ganti menjadi query close. Kita ketik rumus if close mode sama dengan 0, then cancel sama dengan true, and if. Lalu di bagian this workbook, pilih workbook, ketik application.visible sama dengan false, dan form utama.show. Oke, nah kita simpan, terus kita tutup juga filenya, dan kita akan coba ya dari awal. Nah ini, oke, nah ini dia hasilnya teman-teman ya. Hasil final dari aplikasi data penduduk versi 2024 seperti ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.